kesempatan kepada guru untuk berpendapat. Jadi dalam berkomunikasi kita minta pendapat guru, juga termasuk orang tua kalau memberikan saran kita berikan kesempatan. Kemudian kita juga memberikan pemahaman pada orang tua dan peserta didik tentang langkah yang kita ambil. Baik Bapak, saya rasa dua cara ini efektif sekali Bapak. Bagus. Yang kelima Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak yang menjadi tantangan? Yang pertama secara internal. Ya. Secara internal memang baik di kalangan siswa, di kalangan peserta didik maupun di kalangan guru, kita agak sulit untuk dalam komunitas ini memahami 100% tentang kebijakan yang kita ambil. Jadi walaupun sudah disepakati tetapi masih ada juga yang berbeda pendapat. Itu tantangan. Yang kedua, banyak juga orang tua yang bisa menerima itu tetapi dengan catatan terpaksa karena mereka punya pola pikir sendiri. Jadi itu merupakan tantangan. Jadi itu kewajiban kita untuk bisa menyampaikan sebenarnya apa yang dilakukan oleh sekolah itu manfaatnya untuk sekolah, untuk orang tua, untuk anak, itu tidak punya kewajiban untuk menjelaskan. Oh iya Bapak. Intinya dari penjelasan Bapak ini dampaknya itu tiga-tiganya masuk Bapak ya. Baik Bapak, terima kasih. Saya lanjut ke pertanyaan yang keenam Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik. Yang pertama, untuk hal-hal yang bersifat rutin, seperti yang pertama tadi seperti perayaan Reba yang saya sebutkan pada awal tadi, itu memang kita sudah jadwalkan, kita sesuaikan dengan jadwal dari komunitas budaya, kita sesuaikan dengan kebutuhan dari komunitas budaya. Lalu untuk hal-hal insidental di luar dari 4 hal yang saya sebutkan tadi, di luar ya tentu kita melihat kasusnya ada yang kita bisa langsung selesaikan pada saat itu, juga ada yang kita butuh kesepakatan untuk bisa menentukan kapan kita bisa menyelesaikan itu. Jadi ada 2 langkah itu. Jadi kalau masalahnya ringan kita bisa selesaikan langsung. Tetapi kalau masalahnya agak rumit, dia membutuhkan waktu, butuh keterlibatan lebih banyak orang, kita tentu perlu menetapkan waktu sesuai dengan kesepakatan bersama. Demikian. Oke Bapak. Itu tergantung dengan ketika kasusnya begitu Bapak. Iya. Oke. Baik Bapak, pertanyaan ke-7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik. Sebagai kepala sekolah, saya bersyukur berada pada sebuah komunitas yang saya boleh katakan sangat mudah untuk diajak bekerja sama. Lalu yang kedua, sebuah komunitas yang dengan tingkat kepeduliannya bagus. Dalam hal menghadapi kasus-kasus itu, ada orang-orang yang saya selalu berkomunikasi dengan mereka, antara lain wakil kepala sekolah, lalu para KUR, ada KUR kurikulum, ada KUR kesiswaan, lalu ada KUR sarana prasarana, ada KUR humas. Itu yang berikutnya juga ada guru piket. Setiap hari guru piket dia bertugas, ketika ada masalah tentu kita akan melibatkan guru piket. Kemudian ada juga wali kelas.
ada juga wali kelas, lalu ditambah dengan pendidik dan tenaga pendidikan yang lainnya, tentu kita melihat soal keterkaitan kasus yang terjadi dengan guru siapa, dengan pegawai siapa, dengan anak dari kelas mana, itu tentu kita akan perhatikan. Oke, berarti Bapak hampir melibatkan semua Semua. pihak. Luar biasa Bapak. Baik Bapak, pertanyaan yang terakhir sudah Bapak ini. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil putusan dilema etika? Ada pembelajaran memang dari waktu ke waktu dengan pembelajaran yang terus kita lihat. Saya melihat ada 3 hal. Yang pertama, dengan kejadian-kejadian yang awalnya tidak terpikirkan oleh sekolah, lalu tapi itu terjadi, saya akhirnya memahami tentang kebutuhan anggota komunitas, baik itu terlebih kebutuhan anggota komunitas itu yang memang di luar dari program sekolah. Lalu yang berikut, saya juga dengan kejadian itu, saya juga terdorong untuk bisa bertukar pikiran dengan pemangku kepentingan, baik di sekolah maupun orang tua serta komite. Lalu ada hal yang lain lagi. Lalu yang berikut, saya juga dengan kejadian itu, saya juga terdorong untuk bisa bertukar pikiran dengan pemangku kepentingan, baik di sekolah maupun orang tua serta komite. Lalu ada hal yang lain lagi. Memang ada kasus-kasus yang saya bisa mengambil keputusan sendiri, tetapi lebih banyak kasus itu kita harus putuskan bersama dengan semua yang terkait dalam masalah itu. Demikian saja. Baik Bapak, berarti sangat sudah jelas ketika dalam pengambilan keputusan Bapak tidak mengambil secara sendiri, tetapi melibatkan semua pihak dalam yang terkait. Ya. Baik Bapak, mungkin ini saja pertanyaan saya. Terima kasih untuk waktunya Bapak, dan mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya Bapak. Saya ucapkan terima kasih Bapak. Terima kasih sama-sama. Selamat siang Mama. Selamat siang juga Ibu. Baik Mama, perkenalkan saya Francisca Teresia Juman, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Ngada. Sekarang saya mengajar di UPTD SMP Negeri 1 Golea Barat. Kedatangan saya ke sini untuk bertemu dengan Mama dalam rangka untuk mewawancara Mama tentang bagaimana pandangan Mama terkait kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral sebagai tugas kami dalam calon guru penggerak Mama. Baik Mama, saya minta waktunya sebentar, bisa ya Mama? Bisa. Oke. Di sini Mama ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Mama. Baik Mama, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Mama dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Mama? Baik. Saya tidak melakukan identifikasi secara khusus. Namun saya akan mempelajari dan menyimpulkan terhadap kasus yang terjadi. Kesimpulan tersebut akan saya gunakan sebagai bahan tindak lanjut dalam pengambilan keputusan baik dilema etika maupun bujukan moral. Oh iya Mama. Berarti Mama setelah mempelajari, Mama menyimpulkannya terkait kasus-kasus itu. Iya. Baik Mama, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Mama menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya akan melakukan rapat bersama guru pegawai untuk memberikan kesempatan atau menentukan guru untuk mengikuti
kegiatan itu, sehingga keduanya boleh berjalan dengan baik. Hal ini tidak hanya masalah yang serupa, tetapi dilakukan juga untuk beberapa masalah lain yang memang mendesak untuk segera diambil keputusan. Baik Mama, pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Mama lakukan selama ini? Langkah-langkah yang sering saya ambil itu yang pertama identifikasi masalah. Setelah itu kita mengumpulkan data-data yang akurat. Setelah ada data-data yang akurat, kita mengadakan rapat bersama. Kalau ada hal-hal yang lebih ini, kita hadirkan juga komite orang tua murid. Selain itu juga bercurah pendapat kepada orang yang lebih kompeten. Selain itu juga kita menguji kebenaran dan kesalahan. Oke, berarti dari penjelasan Mama tadi ada 5 langkah ya, atau prosedur. Baik Mama, pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Mama anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap penting itu yang pertama mengumpulkan fakta yang relevan berkaitan dengan masalah. Kemudian melakukan pertimbangan yang matang, berpikir jernih agar keputusan yang diambil itu tepat. Kemudian saya juga harus mengenali adanya nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi dan mengutamakan rasa peduli. Itu saja Mama, jawabannya luar biasa sekali. Baik Mama, pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan itu jika tidak dapat memberikan solusi yang jelas sesuai dengan norma etika, kemudian tidak adanya kepastian moral, perbedaan sistem moral dan keyakinan pribadi. Oke, berarti ada 3 hal ya Mama yang menjadi tantangan itu. Oke Mama, kita langsung pertanyaan ke-6. Apakah Mama memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Mama jalankan? Kami kalau untuk tata kelola ya setiap lembaga itu ada. Cuman kalau jadwalnya secara khusus itu tidak, karena kami pantauannya langsung setiap hari. Oh iya. Dan penyelesaian kasusnya itu langsung di tempat. Berarti ketika ada kasus langsung menyelesaikannya. Iya. Kecuali ada hal-hal yang kita tidak bisa, ini kita butuh orang yang lebih kompeten. Oke Mama. Baik Mama, pertanyaan yang ke-7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Mama dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, faktor-faktor yang mempermudah itu yang pertama tentunya tim dalam lembaga itu, guru pegawai, kemudian komite, orang tua murid. Oke Mama, baik. Pertanyaan yang terakhir Mama, yang ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Mama, pembelajaran apa yang dapat Mama petik dari pengalaman Mama dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya petik itu bahwa setiap pengambilan keputusan penting untuk dilakukan musyawarah, baik dalam lingkup yang kecil maupun dalam lingkup yang luas. Oke Mama, baik. Saya rasa Mama cukup sekian Mama. Terima kasih untuk waktunya karena sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya ini. Mungkin di lain kesempatan pasti kami juga akan membutuh kembali bantuan Mama. Saya ucapkan terima kasih Mama dan selamat siang. Ya.